Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ini penulis uh, barusan tahu bahwa yang namanya modif stopper itu efeknya sangat besar. Jadi modif stopper itu sudah, kalau di NMAX ya, sudah ibarat ganti skok dari aslinya ke punya X-Max. Ganti skok X-Max itu katanya paling empuk di NMAX. Penulis asalnya penasaran juga, ini apa terjadi di Yamaha NMAX aja. Terus penulis tanya, kok di YouTube ada yang ngomong kalau PCX itu pun juga bikin sakit pinggang. Karena kalau shock standarnya itu keras banget kalau menurut gue ya, jadi agak membuat sakit pinggang. Nah kalau ini PCX 150 keras banget, cocok kok. Dan jauh lebih nyaman dibandingkan shock breaker bawaannya Honda PCX. Itu mah buset dah, kerasnya amit-amit cabang bayi. Kalau itu mah bener keras banget. Jadi penulis pikir cuma NMAX tok yang kalau dikendarai itu bisa bikin sakit pinggang. Tapi ternyata PCX yang pernya itu penulis tahu sendiri lebih empuk, itu juga bikin sakit pinggang juga. Nah, itu bagaimana ceritanya? Soalnya kok sebelumnya penulis berpikir di PCX itu nggak ada namanya stopper. Tapi ternyata penulis salah. Di PCX itu ternyata ada stopper. Nggak cuma di PCX aja, yang di Honda ADV pun ternyata ada. Jadi ternyata di Honda PCX dan Honda ADV itu ada stopper, tapi modelnya beda ya. Modelnya lebih mirip dengan SJM FNX 125, atau kemungkinan besar punya FNX 125 itu SJM itu diambil dari punya Honda. Bentuknya juga mirip-mirip, cuma stoppernya lebih bagus lah, nggak kayak Honda yang flat. Punya SJM itu disesuaikan dengan yang mau ditabrak, karena yang ditabrak itu pipa, dibentuk sesuai bentuk pipanya, tapi tetap karet. Jadi kalau namanya itu di Honda Link Engine Assembly, Link AC kalau nggak salah ya, ASSY. Jadi ini sama namanya, engine hanger juga, cuma disebut engine assembly. Penulis nggak tahu, nggak pernah ngerasakan naik PCX, nggak pernah ngerasakan naik Honda DV. Tapi kalau dilihat ya di jalan ya, di jalannya nggak enak. PCX itu juga berguncang, sama berguncangnya, nggak ada bedanya dengan NMAX. Dan padahal penulis yakin betul pernya PCX itu lebih empuk. Soalnya pernah bandingkan PCX jejer sama-sama NMAX-nya penulis, sama-sama baru ya. Itu penulis goyang-goyang, keduanya dalam keadaan sandar samping.
yang PCX itu bisa ditekan-tekan pakai tangan, yang punya penulis enggak sama sekali, kuras. Yang PCX lebih mudah. Itu sebelum penulis tahu soal trik stopper ya. Terus ya penulis kan cari alternatif, cari pedal lebih empuk, tapi ternyata ada metode lebih enak, yaitu ngakali stoppernya. Lepas baut stopper nggak mungkin, akhirnya penulis pilih ganjal stopper. Dan setelah diganjal stopper itu perilakunya berubah ekstrim. Setelah stoppernya diganjal, motor itu jadi bisa diguncang-guncang skok belakangnya waktu sandar samping. Penulis juga akan posting video perbandingan antara modif ya, pakai suspensinya X-Max di NMAX. Itu penulis bandingkan dengan motor penulis, sama-sama dikendarai, sama-sama diduduki, cuma sana ridernya badannya gede banget, kekar banget, kaki aja segede gitu. Waduh, penulis berat cuma 75. Jadi kalau dilihat ayunan nggak ada ya bedanya antara yang sudah ganti skok X-Max dengan cuma yang diganjal stoppernya. Skok masih orisinil loh ya punya penulis, nggak pernah ganti, nggak pernah apa. Tahu sendiri juga kecepatan penulis ya dibatasi. Jalan ya wes ya gini ini jalannya, nggak lewat off-road. Tapi gitu bisa kelihatan bahwa skok asli pun jadi kelihatan empuk begitu stoppernya diganjel. Ekstrim bedanya. Juga waktu didorong pakai tangan di video yang akan penulis posting itu, penulis bandingkan dengan yang modif Shogun atau yang modif Supra sekalian sama shock breakernya. Itu kelihatan enaknya. Jadi kelihatan sama-sama bisa ditekan pakai tangan waktu motor diberdirikan itu. Jadi empuk banget setelah ganti stopper itu. Penulis kan sebelumnya heran kenapa kok yang modif-modif itu efeknya nggak maksimal. Ya ternyata sebetulnya sumbernya itu dari stopper itu. Penulis setuju dengan ridernya FNE gitu. Dia itu sudah ganti suspensi aftermarket juga, tapi tetap aja keras. Setelah dia ganti baru terasa. Nah penulis curiga pernya PCX itu kan empuk, dipakai boncengan itu mentok, empuk emang. Penulis pernah lihat sendiri emang dibuat boncengan itu suspensi sudah turun lebih dari sudah turun sekitar 2/3 lah, sudah tinggal 1/3 lagi, itu kan sudah mau habis. Jadi secara per itu PCX itu sudah empuk. Tapi mengapa kok masih ada bilang bisa sampai sakit pinggang juga? Nah itu anehnya. Dan ternyata di PC itu ternyata ada stoppernya. Stoppernya desain beda, tapi ya ada begitu. Nah ngapain sih kok pabrikan Honda dan Yamaha itu memaksakan? Di keterangannya ada tahun 2011 ngomong Honda Spasi itu diberi ganjal seperti itu tujuannya adalah untuk mengurangi getaran mesin. Nah ini penulis benar-benar nggak percaya.
ngawur kalau ada orang yang ngomong engine hanger di Honda namanya link engine link assembly untuk engine itu gunanya untuk mengurangi getaran. Kalau ada sampai ngomong ke depan gitu ya penulis semprot, penulis maki-maki sampai habis. Karena penulis di rumah punya motor Honda Beat ESP. Kalau dibilang getarannya nggak ada, orangnya jelas bohong gitu, orang ngawur. Nah ngapain sih kok pabrikan Honda dan Yamaha itu memaksakan? Di keterangannya ada tahun 2011 ngomong Honda Spasi itu diberi ganjal seperti itu tujuannya adalah untuk mengurangi getaran mesin. Nah ini penulis benar-benar nggak percaya, ngawur kalau ada orang yang ngomong engine hanger di Honda namanya link engine link assembly untuk engine itu gunanya untuk mengurangi getaran. Kalau ada sampai ngomong ke depan gitu ya penulis semprot, penulis maki-maki sampai habis. Karena penulis di rumah punya motor Honda Beat ESP. Kalau dibilang getarannya nggak ada, orangnya jelas bohong gitu, orang ngawur. Jadi penulis itu kan punya Honda Beat di rumah itu. Kalau dibilang motor nggak ada getarannya, ya itu orang punya rasa sensitivitas yang sudah mati, orang mati rasa itu. Soalnya penulis pertama naik motor Honda Beat untuk ke kantor ya, sampai di kantor itu tangan penulis kemeng, dari separuh badan ke atas itu lemes karena kena getaran itu. Setiap kali berhenti itu penulis selalu bersyukur, alhamdulillah. Apa yang disyukuri? Karena mesinnya mati, kan dilengkapi dengan ISS. Setiap berhenti itu mesin mati sendiri. Nah begitu mesin mati, langsung penulis bernapas dengan lega. Alhamdulillah, akhirnya mati juga mesinnya menyiksa gitu. Jadi dibilang model desain seperti itu menghilangkan getaran itu bodoh lah. Sudah terbukti tidak. Justru bisa jadi ada desain itu malah getarannya parah. Getaran yang ada di Honda Beat itu beda ya dengan di NMAX ini. Kalau di NMAX ini jelas sumbernya mesin, karena perubahan tergantung pada RPM mesin, perubahan getaran tergantung pada RPM mesin. Kalau di Honda Beat itu enggak, itu jelas ke CVT, masih gas dilepas. Kalau mesin sudah berputar kencang, CVT-nya tetap getar. Getarannya itu kecil-kecil tapi nggak bikin tangan kaku gitu loh, bikin nggak enak pokoknya yang punya Honda Beat itu. Getarnya sama sekali tidak menyenangkan. Oke lah, soal menghilangkan getaran itu kita abaikan. Yang berikutnya adalah kestabilan di tikungan. Dulu Vario New ya, mungkin ya versi pertama Vario 150 itu sempat bermasalah karena stoppernya itu nggak pakai baut, cuma diselobokkan tok, nggak dilem, tapi dibiarkan dipasang seenake gitu. Sama Honda ya males-malesan, nggak ada penyangkut, nggak ada pengait atau apa, nggak ada gigitan atau apa, jadi bisa pindah tempat sendiri. Nah ini katanya kalau nggak ada stopper itu waktu menikung bisa motornya nggak stabil. Penulis nggak tahu, nggak pernah mengendarai Vario yang versi seperti itu. Tapi begitu dilem katanya lebih stabil. Iya penulis nggak tahu juga, soalnya penulis pernah naik Vario ya. Itu suspensinya itu keras, nggak masuk akal lah kerasnya itu. Levelnya sama seperti NMAX
saat belum diganjel stoppernya. Wah, nggak manusiawi banget. Lewat rel kereta api jedak jeduk, lewat lewat jalan yang nggak rata itu jedak jeduk. Wah, wis heran kok bisa laris, motor gak enak kok laris. Ya wis maklum lah orang Indonesia paling ya nggak ngerti. Jadi penulis isi bensin dulu. Jadi yang di Vario itu disebut sebagai penstabil. Selain keterangan-keterangan itu, penulis nggak nemu lagi apa guna dari model desain engine hanger atau link engine assembly yang seperti itu. Nggak, untuk apa penulis juga nggak paham. Nah, jadi yang jelas kalau dari model desain seperti itu sudah terbukti membuat pengendaranya jadi mengeluhkan soal kenyamanan, terutama pada pinggang. Karena sepertinya kalau kalau mesinnya itu bergerak mengikuti jalan, karena mesin ini kebetulan nempel langsung ke roda dan rodanya langsung ke jalan, maka perubahan ini bisa terjadi ekstrim. Kalau banyak, maka stopper ini jadi berfungsi, jadi karetnya ini jadi kehantam gitu, karetnya jadi menghantam sesuatu. Kalau yang di NMAX, karetnya ini menghantam bagian sekelilingnya, bagian lingkar kelilingnya. Kalau yang di Honda, nabrak ke batangan besi yang dibuat sebagai penahan. Sayangnya kalau punyanya PCX tersembunyi ya, jadi nggak begitu kelihatan, ada di bagian depannya. Kalau yang di NMAX kan letaknya di tengah, di belakang itu bisa kelihatan kalau dari belakang kita berkendara. Kalau yang NMAX versi baru bisa kelihatan kalau misalnya pasang kamera di sebelah kiri atau kanan. Kalau di PCX sulit, soalnya ada di dalam, mungkin harus pakai lampu kalau pasang kamera. Tapi yang jelas penulis bahas ini adalah untuk solusi. Kalau misalnya teknik ganjal stopper atau lepas baut stopper bisa membuat motor menjadi jauh lebih nyaman untuk NMAX, maka pastinya kalau untuk PCX juga pasti bisa lebih nyaman juga. Ya tanpa modifikasi per ya, kan pernya PCX sudah termasuk empuk. Atau kalau ADV tinggal ganti per yang lebih manusiawi, ganti X-Max gitu. Nah, dengan ganti dengan ganjel atau dengan dilepas atau digerinda atau diapakan, nah itu gerak dari mesin terhadap rangka jadi lebih bebas. Nggak ada istilahnya stopper yang bikin nyentak-nyentak, itu nggak ada lagi. Karena kalau sudah nyentak, suspensi pun nggak bisa mencegah, karena gerakannya cepat, jedak gitu kan, langsung larinya ke bodi motor, dan dari bodi motor langsung disalurkan ke rider. Walau joknya empuk seperti apapun, sulit untuk meredam kejutan yang seperti itu. Jadi ya terasa keras walau aslinya pernya empuk. Kalau dimatikan baru suspensinya jadi full kerja beneran. Tapi seperti kita tahu sendiri, suspensinya NMAX, suspensinya PCX itu kan buatan Jepang ya, teknologinya kuno ya. Ada peningkatan tapi tetap mungkin seperti motor inilah.
jadi mentul-mentulnya terlalu sering atau gimana gitu kan. Jadi nggak stabil istilahnya, karena memang shock breakernya sudah ketinggalan zaman teknologinya. Emang sudah waktunya diistirahatkan, dirumahkan, di stop produksi model shock seperti yang diproduksi oleh Yamaha dan Honda. Sebenarnya yang produksi sama ya, merek KYB semua kayaknya ya. Kalau dulu kan Showa, baik Showa maupun KYB pabrik yang di Indonesia itu kan modelnya model kadaluarsa semua, kecuali skok depan yang produksinya itu dari dulu sudah empuk. Yang skok belakang itu loh pasti nggak enak desainnya. Jadi yang punya PCX atau ADV sebelum upgrade suspensi, coba dulu, karena di NMAX saja sudah terbukti bahwa upgrade suspensi itu efeknya, menurut penulis loh ya, dari bukti-bukti yang sudah ada, itu efeknya lebih kecil daripada ganjal stopper. Jadi yang ganti X-Max, ganti punya X-Max, ganti punya Shogun 110, ganti punya Supra X 125 yang katanya lebih empuk dari Shogun, lebih empuk daripada X-Ride, ternyata masih kalah. Yang ganti Supra X itu cuma berani mengklaim lebih nyaman 10%, kecepatan 70-80. Dan pemirsa lihat sendiri kan kecepatan penulis berapa tadi, kadang 80, kadang 70, dan itu menurut penulis nyaman, sudah nggak sakit pinggang lagi. Kalau yang disebut parameternya sakit pinggang sudah 0% sakit pinggangnya guys. Kecuali kalau jalannya benar-benar nggak karu-karuan, benar-benar ekstrim perubahan jalannya. Tapi kan yang penulis lewati tadi termasuk yang nggak rata juga, kecepatan segitu. Ada tambalan jalan, ada jalan nggak rata, gelombang dan seterusnya. Tapi ya penulis nggak sakit pinggang. Nggak cuma 10% toh kalau ukurannya sakit pinggang, nggak 0%, 100% hilang sakit pinggang. Cuma kalau jalannya yang nggak rata bener itu sudah jadi PR-nya suspensi yang jelek ini sudah waktunya diistirahatkan, sudah waktunya dipensiunkan. Ini jalan yang sebelumnya penulis takuti ini, dulu nggak berani kenceng, sekarang oke. Jalan gini dulu nggak berani, karena ya wes nyentak cedak ke pinggang. Sekarang enggak, no problem, enak-enak aja. Bukan karena pinggang penulis beradaptasi, tapi karena suspensinya sudah nyaman. Penulis padahal ini aero kan disebut empuk ya, di jalan gini loh rasanya kok lebih mulus punya penulis. Ini penulis satu banter dengan Aerox sebelah berani ini. Ini suaranya kayak suara motor modif knalpot yang tenaganya nggak sip. Ya gitu aja lah ya. Semoga ada yang mau nyoba untuk PCX atau ATV, nyoba untuk ganjal stoppernya atau membuat stoppernya nggak nyangkut lagi. Kalau nggak nyangkut mungkin ya resiko harus beli assembly engine mounting lagi ya, engine assembly link assembly untuk engine lagi ya. Tapi kalau cuma ganjal rasanya kan enggak. Tinggal beli karet yang ukurannya besar atau barangkali ya karet ban gitu langsung dijejal-jejalkan ke
sisi-sisinya gitu kan mestinya bisa. Habis itu tinggal di apa sebelah kiri dan kanannya dipakaikan kabel tis. Jadi karetnya dibuat panjang dari kiri sampai ke kanan, nanti tengah-tengah yang dihantam sama stopper dibuat tebel, terus di kabel tis. Mestinya itu sudah sip, cuma mungkin harus bongkar bagian dalam ya, entah bisa atau enggak itu bongkar bagian bawahnya, entah sulit atau enggak tahu ya. Kalau di NMAX kan nggak perlu bongkar-bongkar macam-macam. Kalau di PCX dan ADV sepertinya harus bongkar yang bagian bawahnya. Ya, semoga ada yang mau coba. Faktor kenyamanan bakal meningkat tajam. Masa nggak tertarik sih? Soalnya penulis nggak punya nih PCX atau ADV. Kalau punya ya sudah penulis coba sendiri. Penulis beli motor baru juga nggak niatan beli PCX ataupun ADV. ADV kemahalan, PCX nggak suka modelnya dan mesinnya juga mengkhawatirkan. Ya sudah, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada yang mau mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.